Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangghang saranang gacchami. Nati me saranang anyang, buddho me saranang warang, etena sajja wajena, soti me hotu sabada. Nati me saranang anyang, dhammo me saranang warang, etena sajja wajena, soti me hotu sabada. Nati me saranang anyang, sangko me saranang warang, etena sajja wajena, soti me hotu sabada. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha untuk kedua dan ketiga kalinya. Kami berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini akan membawa kami pada kedamaian. Dengan mempraktekkan Dhamma ini yang sesuai dengan kebenaran, kami memuja kepada Buddha. Dengan mempraktekkan Dhamma ini yang sesuai dengan kebenaran, kami memuja kepada Dhamma. Dengan mempraktekkan Dhamma ini yang sesuai dengan kebenaran, kami memuja kepada Sangha. Dengan mempraktekkan Dhamma ini yang sesuai dengan kebenaran, kami memuja kepada guru kami. Dengan mempraktekkan Dhamma ini yang sesuai dengan kebenaran, kami memuja orang tua kami. Semoga kami terbebas dari permusuhan dan bahaya. Semoga kami terbebas dari penyakit maupun kesukaran. Semoga kami mampu mempertahankan kebahagiaan yang telah kami peroleh. Semoga orang tua kami, guru-guru kami, sanak keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi serta yang kami cintai, terbebas dari permusuhan dan bahaya. Semoga terbebas dari penyakit maupun kesukaran. Semoga mereka mampu mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Semoga para biku, para samanera, upasaka-upasika umat Buddha di dunia, para pemimpin-pemimpin kami, para pendukung Dhamma, para dermawan, dan semua makhluk yang ada di 4 penjuru dunia, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang bersikap netral ataupun yang bermusuhan. Semoga tanpa terkecuali mereka semua turut berbahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga mereka terbebas dari kesukaran maupun penyakit, terbebas dari bahaya.
Semoga semua makhluk yang terlahir di alam menderita terbebas dari penderitaan. Semoga apapun yang telah diperoleh dengan cara yang benar tidak mudah hilang. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama, Kalyanamita semuanya yang saat ini sedang menyaksikan acara Kongko Dhamma. Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah tak lupa kita bersama-sama mengucap puja dan puji syukur atas berkah dan karma baik pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih memperoleh berkah karma berupa kesehatan sehingga kita bisa masih berkumpul bersama keluarga kita, dan juga kita sudah bisa ataupun kita telah melakukan aktivitas pada hari ini. Tentu semua ini tak lepas daripada berkah apa yang telah kita peroleh dari penimbunan karma baik ataupun parami kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang sudah Bante sampaikan di minggu sebelumnya, malam ini Bante akan menyampaikan pembahasan Dhamma, yang mana pembahasan Dhamma ini kita akan menyambung pada salah satu poin yang minggu lalu sudah kita bahas. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada hakikatnya kehidupan tentu adalah satu harapannya, yaitu kebahagiaan baik di duniawi maupun pada surgawi, atau bahagia pada lokia dan bahagia lokutara. Akan tetapi tentu harapan yang paling utama adalah bagaimana menggapai satu kebahagiaan yang saat ini, bukannya nanti. Bagaimana kita menciptakan, kita mengkondisikan satu kebahagiaan yang benar nyata, yang dapat langsung kita rasakan, baik di sini kebahagiaan secara pribadi maupun bersama keluarga kita ataupun bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah, untuk mencapai pada satu tujuan ataupun satu harapan, yaitu kebahagiaan, pada prinsipnya dalam ajaran Buddha, tentu di sini utama adalah Uttana Sampada, dan ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang kegigihan, tentang semangat, tentang sebuah usaha yang tanpa kendor ataupun tanpa satu rasa pesimis, yang memiliki satu optimis tinggi, memiliki satu keultan dalam melakukan suatu hal yang dikerjakan dengan satu perhatian dan konsentrasi. Nah, akan tetapi jika muncul sebuah pertanyaan ataupun ini juga menjadi satu dilema yang selalu dipertanyakan, kalaulah kita sudah melakukan suatu upaya, yaitu suatu tindakan yang dimana kita telah
memulainya dengan satu semangat juang, usaha tanpa lelah. Kita sudah bekerja keras, kita telah melakukan sebagaimana apa yang ada di dalam Idipada. Lalu mengapa kok enggak ada hasilnya? Nah, ini juga menjadi banyak masalah. Sebenarnya masalahnya bukan karena apa yang sudah dilakukan, tetapi bagaimana satu tingkatan kebijaksanaan yang masih belum sempurna, ataupun sebuah usaha, tindakan, suatu perbuatan yang telah dilakukan seseorang ini masih belum sampai pada waktunya ataupun belum sempurna. Nah, jadi oleh karena daripada itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sebuah kesamaan, pasti semua orang memiliki kemiripan walaupun tidak sama. Kemiripannya bagaimana? Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Manggala Sutta, bahwa seseorang yang memiliki keterampilan ataupun memiliki wawasan pengetahuan yang cukup baik ataupun yang sempurna, tentu ini menjadi anak tangga. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya dibutuhkan tentang keterampilan ilmu pengetahuan ataupun dengan juga 4 idipada, tetapi ada sesuatu hal yang terkadang kita lupakan. Ada sesuatu hal yang ini terkadang dilupakan tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, ya. Nah, oleh karenanya malam hari ini kita akan membahas, menjelaskan, karena satu poin yang nanti akan kita bahas ini memiliki satu dasar paling utama, hal yang paling mendasar di antara semuanya, yang ini akan menjadi faktor yang nanti ini akan menjadi satu pendukung serta yang akan menyempurnakan dari semua hal yang telah kita lakukan, dari semua hal yang telah kita perjuangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, satu poin tersebut adalah yang kita kenal atau yang sering kita dengar, yang namanya dana. Mengapa dana harus dilakukan? Mengapa dana harus dikembangkan? Mengapa dana harus ditingkatkan? Nah, jadi dana memiliki arti jika kita menengok ke arti khusus di dalam kacamata Buddha Dhamma. Di dalam bahasa Pali disebutkan dhamma itu memiliki arti kemurahan hati, kemudian memberi dengan suatu keikhlasan, ketulusan. Nah, mengapa dana ini ditempatkan Buddha di dalam semua ajarannya? Jadi di dalam semua kelompok ajaran Buddha, di dalam Dhamma Sutta, baik yang sedang, baik yang panjang maupun yang kecil, tentang ajaran, tentang pembabaran yang namanya dana, tentang kemurahan hati ini selalu ditempatkan Buddha di dalam ajaran yang paling dasar. Mengapa demikian? Ya,
Karena ini adalah satu praktek dharma, suatu perbuatan yang sesungguhnya itu sangat mudah dilakukan, sangat mudah dikerjakan. Nah, jadi mengapa dana ya itu ditempatkan Buddha? Nah, 3 kelompok daripada ajaran Buddha paling utamanya disebutkan dana itu menempati posisi atau poin yang pertama. Kemudian di dalam 10 parami atau 10 kebajikan itu pun demikian juga sama. Di dalam dasa punya kiryawatu atau 10 parami, 10 kebajikan. Dana menempatkan diri pada posisi yang paling mendasar. Kemudian di dalam prinsip-prinsip tentang pencerahan spiritual juga disebutkan atau bodhi pakya dhamma ya. Jadi Buddha juga mengatakan demikian. Jadi di dalam hal lain juga tentang anupubikata juga sama. Dana menjadi hal paling dasar karena manfaatnya di sini itu sangatlah banyak pada tahapan-tahapan praktek ajaran Buddha. Nah, sebelum kita melangkah dalam menjalankan moralitas atau sila, kemudian samadhi atau meditasi pun juga sama, ya, pun juga sama bahwa dana inilah yang paling termudah di antara yang paling mudah. Nah, oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi sebelum kita mempraktekkan daripada ajaran Buddha yang lebih tinggi ataupun yang lebih intensif dalam artian lebih sulit, ya, karena tahapan-tahapan itu pasti ada. Nah, oleh karenanya maka disinilah penting mengapa dana perlu dan harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan dalam melakukan satu praktek dhamma. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan mengupas yaitu tentang bagaimana kemuliaan dari memberi. Apa saja manfaat, apa saja yang dapat diperoleh, ya. Karena dari dana atau dari praktek memberi ini, kemurahan hati ini itu akan memiliki satu potensi dalam meningkatkan, mengembangkan pada kualitas spiritual kita. Nah, di dalam pengelompokannya tentang dana ada disebutkan 4. Di sini tentang yang pertama adalah amisa dana. Nah, amisa dana ini adalah satu pemberian ataupun satu kemurahan hati yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, ini yang berhubungan juga dengan materi. Nah, jadi materi ini banyak, ya. Jadi kalau kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita amisa dana ini bisa juga dengan seperti memberikan makanan, minuman, obat-obatan, ya.
Terus kemudian juga kita mempersembahkan seperti sakara puja, bunga, lilin, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, ini tentunya sangat mudah, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang amisadana, ini adalah sesuatu yang mudah dikerjakan ataupun sesuatu yang mudah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua, ya di sini disebutkan kelompok paricaya dana adalah tentang sebuah pemberian yang berupa tenaga, ya tenaga. Jadi bukan berarti memberi kita mengembangkan, meningkatkan kemurahan hati itu harus menggunakan materi saja seperti tadi saya katakan tentang uang, tentang makanan, minuman, obat-obatan dan lain sebagainya. Tetapi juga kita bisa mengaplikasikan satu praktek dengan bagaimana kita menggunakan tenaga yang kita miliki. Nah, tenaga itu kan bisa bisa pikiran, bisa tindakan fisik ya. Nah, jadi kalau ini tidak bisa, tentu sesuatu yang tidak mungkin, karena ini sangat mudah. Misalnya kalau di wihara ada kegiatan, ya kita bantu-bantu, itu juga bagian daripada pemberian berupa tenaga. Seandainya tetangga kita, sebelah rumah kita mungkin kekurangan tenaga, baik itu ngangkat sesuatu barang ataupun apa, lantas kita menawarkan diri ya untuk membantu, ini juga bagian daripada pemberian berupa tenaga, dan sebenarnya banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga di sini dikelompokkannya abaya dana. Nah, abaya dana ini pemberian yang seperti apa? Ya, pemberian seperti seandainya apabila orang salah kepada kita memaafkan. Kalau mereka mungkin salah kata, salah ucap misalnya, atau melakukan sesuatu kekeliruan, kita memaafkan. Nah, tanpa sebenarnya dia meminta maaf ke kita, dalam hati kita, dalam lubuk hati kita sudah memaafkannya. Ini juga bagian daripada abaya dana. Misalnya ada makhluk ataupun binatang yang terancam daripada mungkin terancam pada kehidupannya, lantas kita membantunya, membebaskan. Misalnya binatang yang terjebak, lantas kita bantu. Nah, ini juga abaya dana. Jadi intinya abaya dana itu apa? Intinya adalah memberikan satu kebahagiaan bagi orang lain. Jadi seandainya kalau kita setiap hari saat sesudah kita chanting, saat sesudah kita membaca parita, kita dengan segenap ketulusan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan, semoga semua makhluk terhindar dari bahaya. Nah, ini juga salah satu abaya. Nah, ini juga bagian daripada abaya dana. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kelompok yang lebih tinggi atau kelompok yang dikatakan dari segala pemberian apapun yang ada, kelompok ini adalah yang memiliki porsi yang terbaik. Poin ini adalah yang terbaik, yaitu adalah dhamma dana. Makanya Buddha mengatakan sabadanang dhamma danang jinati, memberikan kebenaran, memberi satu kebenaran itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, memberikan satu kebenaran itu yang bagaimana? Nah, jadi saat dimana ketika kita melihat ataupun saudara kita
ataupun sahabat kita yang mereka di jalan yang salah, saat dimana mereka melakukan satu tindakan yang keliru, lantas kita melarangnya, kemudian kita menjelaskan, kemudian kita itu menasehatinya, kita menunjukkan jalan yang benar itu seperti apa, yang keliru itu seperti apa, dan kita berusaha merubah pandangannya ataupun mungkin kebiasaannya dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada damadana. Jadi saat orang galau, lagi gegana ya, lagi gelisah, galau, merana ya. Jadi mereka sharing dengan kita, ya kita dengarkan ya, kemudian kita beri masukan, kita beri poin-poin yang positif. Ya, ini satu bentuk daripada damadana. Ya, bukan berarti kalau misalnya ada orang yang mungkin sharing dengan kita malah kita langsung lantas buat dia malah semakin kesusahan, udah susah malah dibuat susah. Jangan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah 4 kelompok dari pembagian jenis daripada dana. Ya, jadi jika dijabarkan nanti jenis-jenisnya dari masing-masing poin itu masih banyak sekali. Ya, nanti kita akan bahas sekilas ya. Jadi poin-poinnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah 3 faktor yang menentukan besar daripada tindakan dari memberi atau kita bahasa umumnya pahalanya ya. Jadi secara awamnya kita katakan pahala karena memberi atau karena kemurahan hati ya. Jadi yang paling utama yang harus dipahami di sini bukan masalah besar kecilnya dari pemberian yang dilakukan, akan tetapi kembali pada satu motif. Ya, di sini adalah cetana sampada. Nah, cetana sampada itu artinya adalah sebuah niat, motif, tujuan daripada pelaku atau seseorang yang melakukan satu tindakan tersebut. Nah, jadi cetana sampada ini adalah motif utama yang mendasari seseorang akhirnya melakukan satu perbuatan. Nah, oleh karenanya seseorang harus dengan sadar ya, dengan satu kesadaran saat melakukan suatu tindakan itu, saat melakukan tindakan baik dalam memberi, maka hendaklah didasari motif ataupun niat yang benar, niat yang baik, sehingga apa yang dilakukan ini setidaknya akan membawa satu kemajuan. Bukan berarti apa yang dilakukan walaupun dengan tujuan ataupun motif yang tidak baik atau dalam arti dengan motif dengan tidak didasari pandangan benar atau kebijaksanaan, lantas apa yang dilakukan itu tidak ada pahalanya atau tidak ada jasa kebajikannya. Sebenarnya tetap ada, akan tetapi di sini perbedaannya adalah kesempurnaan daripada yang dilakukan atau yang diperbuat. Nah, dalam hal ini niat itu dibagi menjadi atau cetana sampada ini menjadi tiga part atau 3 tahap. Yang pertama adalah pube cetana. Pube cetana ini bagaimana? Pube cetana adalah satu pendasaran daripada saat seseorang memiliki niat ingin melakukan, hendaklah didasari dengan niat yang baik, dengan sukacita, senang, bukan terpaksa. Karena dengan senang, tulus, ikhlas, tujuannya
tidak lain bukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lain, akan tetapi harapannya adalah untuk yaitu kebijaksanaan. Nah, jadi kenapa kok kita harus tidak perlu mengharap yang lain? Karena jelas otomatis apapun yang lain itu sudah pasti akan dengan sendirinya otomatis. Tetapi utamanya adalah kebijaksanaan. Semakin kita mengharapkan untuk pengembangan kebijaksanaan kita, untuk kemajuan spiritual kita, maka ini artinya kemurnian. Ya, kemurnian daripada yang kita perbuat ini sudah jelas akan semakin lebih baik. Ya, jadi Bube Cetana sekali lagi saya garis bawahi, hendaklah dimulai saat sebelum memulai itu dengan satu sukacita, satu rasa yang penuh kebahagiaan akan tulus ikhlas yang akan diperbuat. Kita benar-benar senang, kita benar-benar penuh kebahagiaan saat memberi, bukan terpaksa ataupun karena mungkin terancam ataupun karena kita melakukannya ada faktor lain ya, tetapi buatlah ya saat memberi itu ya memang kita senang ya. Kemudian poin yang kedua adalah munca cetana. Nah, munca cetana ini adalah suatu praktek daripada cetana sampada, di mana seseorang saat melakukan hendaklah dengan hormat, sudah pasti. Ada di dalam Anguttara Nikaya bahwa saat orang memberi, saat berbagi, saat bermurah hati, maka lakukanlah dengan hormat. Ya, dengan hormat yang bagaimana? Ya, jadi hargai, ya, hargai bukan kita menuntut kita ingin dihargai, tetapi hargai kepada siapapun yang akan menerima pemberian kita. Baik dia itu yang mungkin derajatnya atau orang itu lebih mungkin di bawah kita tetap harus menghormati. Nah, jadi kita harus dengan hormat saat melakukannya. Kemudian ya, saat melakukan seperti yang tadi sudah saya sebutkan atau yang sudah Bante katakan, yaitu harus senang ya, senang. Jadi ini yang poin kedua. Kemudian yang poin ketiga di sini adalah para cetana. Nah, ini sesudah memberi atau sesudah saat melakukan, maka hendaklah kita jangan sampai menyesal. Misalnya kita memberikan makanan kepada orang, ataupun kita memberi bantuan berupa sembako, karena saat ini juga banyak ya dilakukan. Saat kita memberikan sembako misalnya kepada orang lain, jangan sampai kita berpikir negatif. Ini nanti kira-kira apa yang sudah saya beri ini kira-kira nanti dimanfaatkan dengan benar enggak, atau jangan-jangan malah ini dijual, atau malah ini diselewengkan dan lain sebagainya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita harus ingat bahwa apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu tidak lagi menjadi milik kita lagi. Sehingga apa yang kita berikan, apa yang sudah kita serahkan kepada siapapun itu, ya kita jangan menggenggamnya atau kita memperdulikannya, mau diapakan silakan, itu sudah menjadi miliknya. Kita jangan sampai berharap atau berkeinginan ya, karena ya yang sudah kita lakukan di sini itu bukan milik kita lagi. Jadi jangan kita pikirkan lagi, jangan kita malah sesalkan. Nah, nanti malah kita nggak bisa tidur, kita malah nanti nggak bisa senang, malahan kita malah nggak bisa puas. Nah, di sini jangan sampai seperti itu. Nah, kalau seandainya kita saja saat melakukan
perbuatan pemberian atau berdana atau memberi, namun 3 cetana, 3 niat ini tidak kita pahami, nah ini akan mengurangi daripada kesempurnaan. Maka saat kita memberi kita butuh kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan itu dari mana? Nah disinilah kebijaksanaan kita peroleh, kita dapatkan lantaran karena kita memahami tahapan-tahapan dan satu praktek yang mesti dan harus dilakukan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menentukan jasa kebajikan ataupun dari hasil pemberian yang kita miliki atau yang telah kita perbuat, yang pertama adalah cetana sampada. Lantas yang kedua, penentunya daripada jasa kebajikan ini ataupun pahalanya adalah di Pugala Dana. Nah Pugala Dana itu apa? Pugala Dana ini adalah penerimanya. Mengapa kok harus misalnya kita memberi itu harus juga tahu penerimanya, ataupun kenapa ini menjadi penentu daripada pemberian? Apakah kalau kita salah memberi ini akan tidak ada pahalanya? Tadi sudah Bante garis bawahi, tadi sudah saya katakan bahwa memberi itu tetap ada pahalanya. Yang membedakan itu adalah motif dan cara-cara yang dilakukan, itulah yang akan menyempurnakan ataupun yang tidak menyempurnakan dari pahala perbuatan kebajikan. Nah, jadi Pugala Dana atau penerima ini jelas. Kenapa kok perlu kita pahami? Ya, jadi semakin kita memberikan pemberian kepada mereka yang benar-benar ya memanfaatkan, pasti akan sesuai. Ya kalau misalnya Anda memberikan sisa makanan Anda kepada mungkin makhluk-makhluk yang ada di empang, nah ini disebutkan Buddha juga, misalnya di kolam ataupun dengan harapan makhluk di dalam itu bisa bahagia dari sisa makanan yang kita makan. Nah, ataupun kita kasih kepada binatang, ya, misalnya kita kasih makan kepada kucing ataupun kepada anjing kita, ya, itu juga tetap ada pahalanya. Nah, akan tetapi jika lebih baiknya kita berikan kepada manusia. Nah, karena manusia dan binatang ini juga tidak sama, jauh lebih baik kepada manusia. Nah, kemudian walaupun kepada sesama manusia, tetapi kalau misalnya mereka yang bermoral dan tidak yang bermoral, atau mereka yang memiliki keyakinan dan tidak memiliki keyakinan, jelas lebih baik kepada mereka yang memiliki moral dan keyakinan. Jadi ada tingkatannya. Misalnya kalau Anda berdana kepada Pugala biku atau kepada pribadi biku dan kepada sangga, jelas lebih baik kepada sangga. Nah, jadi ada tingkatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian ini berhubungan dengan kemurnian daripada spiritual penerima, ya, intinya di sana. Karena semakin kita memberikan persembahan dana atau pemberian, ya, yang kita berikan, jika pemberian yang dilakukan itu terolah dengan baik, maka jelas ini akan menghasilkan yang lebih baik. Misalnya Anda berdana, misalnya walaupun contoh Anda berdana 100.000 kepada wihara, dengan Anda berdana kepada satu orang, pasti
pahala atau jasa kebajikannya lebih besar kepada wihara. Mengapa? Karena wihara itu adalah tempatnya orang beribadah, tempatnya umat Buddha melakukan aktivitas spiritual. Nah, banyak tempat-tempat wihara yang akan memberikan satu kemajuan batin seseorang, sehingga nah jika kita memberikan kepada satu orang tadi, berarti manfaatnya kepada satu orang tersebut saja. Tetapi kalau kita ke wihara misalnya, ya jauh lebih baik. Nah, jadi kalau kita juga pernah mendengar misalnya ada tawara dana. Tawara dana itu pemberian yang ini kolektifnya memiliki ruang lingkup yang besar. Ruang lingkup yang besar yang seperti apa, yang bagaimana? Misalnya Anda memberi untuk kepentingan bangun jembatan, bangun jalan atau sarana prasarana umum, sekolah. Terlebih kalau kita turut serta memberi atau berdana untuk misalnya tempat ibadah, baik itu tempat ibadah apapun, nah jelas ini sangat lebih baik sekali. Makanya oleh karenanya di dalam Dhamma Vibhanga Vinaya juga Buddha menyebutkan kalau pemberian yang diberikan untuk kepentingan wihara ataupun untuk kepentingan sangga jauh lebih besar pahalanya daripada kita berikan seperti yang tadi saya katakan yang lain. Kenapa kok demikian? Ya itu tadi sudah saya sebutkan, kalau wihara itu tempatnya orang mengasah ilmu spiritual atau kebijaksanaan. Banyak orang-orang yang tersadarkan, banyak orang-orang yang di wihara akhirnya mencapai satu tingkatan kebijaksanaan yang lebih baik. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, nah poin ini juga harus dipahami. Itu ada disebutkan di dalam Dagina Vibhanga Sutta, kemudian di dalam Majjhima Nikaya, kemudian Welamaka Sutta juga Buddha menegaskan kalau Anda berdana kepada orang yang tak berkeyakinan, maka lebih baik Anda berdana kepada mereka yang berkeyakinan. Anda berdana kepada orang yang tak bermoral, lebih baik Anda berdana kepada orang yang bermoral. Nah, jadi kalau Anda berdana kepada para biku, ya maka berdanalah kepada sangga, itu jauh lebih baik. Karena yaitu tadi manfaatnya jauh lebih baik, dan kemudian terlebih kemurniannya inilah yang menjadi satu pertimbangannya. Ya, jadi kalau misalnya Anda berdana, ya misalnya saya inginnya berdana kepada sangga, tapi nggak ada sangga, bagaimana? Jadi kita nggak melakukan pemberian dong, atau kita tidak mempraktekkan dana dong. Nah, kalau seandainya memang kondisi memang tidak mendukung, ya maka kita bisa melakukan. Makanya di sinilah tadi sudah saya sebutkan bahwa kebijaksanaan ini sangat penting untuk sebagai barometer atau cermin saat melakukan sebuah praktek dharma. Jadi bukan berarti kalau tidak ada sangga ya lantas kita tidak melakukan. Nah, ataupun kita bergegeh, bergigih, ya kita pengennya misalnya dana kepada para biku yang senior, yang tua, kepada sangga. Nah, lantas ada biku yang muda ataupun samanera, kita nggak mau berdana. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Jangan kita berpikir seperti itu kepada siapapun yang ada. Nah, yang ada. Jadi maka kita harus menggunakan panya-panyati, Bapak Ibu. Nah, panya-panyati maksudnya apa? Kita harus peka terhadap kondisi yang ada. Nah, jika memang kondisinya tidak mendukung,
Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa dengan yang lain loh. Kalau misalnya bikunya nggak ada, samaneranya nggak ada lagi, ya udah kita berdana kepada yang lain. Misalnya orang nggak berkeyakinan, yang bermoral nggak ada, yang berkeyakinan nggak ada, adanya yang tak bermoral, ya nggak masalah, tetap dilakukan. Tetapi jika ada dalam waktu yang sama, maka kita boleh melakukan atau boleh menjalankan yang terbaiknya. Tetapi jika tidak ada, lakukan apapun yang bisa. Karena tadi sudah saya buka dengan apabila kita memiliki sisa makanan, lantas kemudian kita dengan harapan semoga sisa makanan ini bisa membawa kebahagiaan bagi makhluk lain seperti binatang ataupun kehidupan yang lain seperti ikan yang dalam empang tadi, itu juga sudah kebajikan ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, manfaat daripada dari memberi atau berdana itu sangat besar. Sebenarnya sangat besar. Jadi kalau Bante umpamakan, nah ini menyambung jawaban yang pertama tadi, di mana walaupun kita sudah berusaha keras, kita sudah dengan semangat yang besar, kita intinya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kenapa enggak sukses? Ya, nah jadi poin inilah. Nah, kalau diumpamakan buah dari pahala jasa kebajikan itu yang akan ngebantu, yang akan membuat kesuksesan akan dapat kita peroleh. Nah, jadi kalau seandainya kita menanam sebuah tanaman, selain kita tadi sudah mempertimbangkan daripada tanah atau tempat lokasi yang akan kita tanami, kemudian kita cara-cara menanam juga kita sudah pahami ya. Kemudian juga mungkin juga sudah kita intensif melakukannya, merawatnya. Nah, kita juga butuh yang namanya pupuk. Karena tanaman kita tanam, kita airi sekalipun ya, memang akan tumbuh, tetapi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih sempurna jika tanaman tersebut itu kita pupuk. Nah, sehingga hasilnya pasti akan baik. Nah, makanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, dasar dari yang akan mendorongnya atau faktor utama yang akan mengkondisikannya itu adalah jasa-jasa kebajikan. Di dalam Sapurisa Dana Sutta ya juga disebutkan Buddha, orang yang cacat mental ataupun cacat fisik juga dipengaruhi daripada kebajikan. Mereka yang rupawan maupun yang tidak rupawan, atau yang elok rupa maupun yang tidak elok rupa, juga disebabkan ataupun dikarenakan kebajikan. Mereka yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan ataupun memiliki satu pengaruh juga karena adanya pendukung jasa-jasa kebajikan. Jadi apapun yang ada dalam kondisi dunia ini sebenarnya dimulai dan dipengaruhi itu dari kebajikan, Bapak Ibu. Wong kita saja saat ini lahir di dunia ini, seperti apa bentuk kita, baik kita itu cowok maupun cewek,
itu yang menjadi pendukungnya tidak terlepas daripada jasa kebajikan. Nah, jadi sebenarnya manfaat daripada kebajikan ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali ya. Karena di dalam Anguttara juga Buddha menyebutkan lagi ya, bahwasanya kebajikan itu juga akan menarik ya, akan menarik siapa ya? Menarik hati banyak orang bisa segan, hormat dengan kita. Nah, kemudian kita juga nama harum kita. Nah, ini juga. Nah, kalau Anda membaca Manggala Sutta, ini ada namanya Anathapindika. Nah, Anathapindika sampai sekarang itu masih tetap terkenang. Wisaka ya, yang mendirikan Wihara Pubarama. Nah, jadi Raja Bimbisara dan lain sebagainya. Semuanya yang memiliki jasa-jasa kebajikan termasuk Raja Asoka sampai sekarang masih tetap terkenang. Namanya selalu semerbak. Makanya di dalam Dhammapada itu hanya kebajikanlah yang mampu melawan arah angin. Nah, jadi kalau kita ingin demikian maka tingkatkan, yuk kembangkan ya kebajikan dalam memberi. Nah, tidak perlu kita memikirkan ya yang kita dapatkan itu bisa langsung besar atau kecil, jangan, itu kita mulai dulu. Nah, jadi prinsipnya kalau kita ingin mendapatkan ataupun saat kita ingin mencukupi daripada kebutuhan air yang ada di kamar mandi kita, maka isilah tong air yang ada di rumah kita dari mata air yang ada di sumur atau dari pam. Nah, karena dengan demikian maka kita tidak perlu khawatir saat kita mau masak, saat kita mau mandi dan lain sebagainya, semuanya akan tersedia. Saat kita butuh maka sudah tersedia. Maka kalau kita berbuat kebajikan, berbuat intensif, berkesinambungan terus menerus, maka ini akan sangat baik. Nah, kemudian juga secara spiritual memberi itu bisa berpengaruh apa sih? Nah, memberi ini secara spiritual akan menekan kebodohan ya, kebodohan pada diri seseorang semakin berkurang atau lebih, kita katakan kebijaksanaan seseorang akan semakin berkembang, akan semakin meningkat. Jadi kemudian keserakahan kita juga akan berkurang. Nah, kemudian kebencian-kebencian intinya sangat baik ya, sangat baik sekali kalau kebajikan yang kita lakukan ini untuk kemajuan spiritual ataupun untuk batin kita. Nah, jadi secara spiritual intinya dari memberi ini akan menjadi satu yang akan memperlancar praktek dharma kita, praktek daripada ajaran Buddha ini semakin lebih maju. Karena ibaratnya saat dimana kita ingin mendapatkan jalan yang baik, maka kita sudah mempersiapkannya dengan aspal yang baik, bahan-bahan yang baik. Sehingga dari situlah maka jalanan yang akan kita lewati dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini Dewa Angkura ini juga pernah bertanya kepada Sang Buddha ya. Nah, Dewa Angkura ini berdana. Dewa Angkura berdana pada masa saat dimana sebelum Buddha. Sedangkan dewa yang lain ini berdana pada masa saat Buddha.
Jadi salah satu dewa ini mengatakan bahwa saat di masa zaman Buddha ya, atau pada masanya beliau berdana kepada Bhante Anuruddhatera. Nah, sedangkan yang diberi hanyalah sebuah makanan kecil. Nah, sedangkan Dewa Angkura berdananya itu sangat besar, sangat banyak. Akan tetapi beliau berdana tidak di masa Buddha. Ya, lalu apa yang membedakan? Tadi sudah saya katakan bahwa yang pertama penerima ini menentukan, ya. Jadi di sanalah akhirnya Buddha mengatakan bahwa kepada dewa bahwasanya pemberian itu juga menentukan daripada hasil yang akan diperoleh. Nah, dari sanalah Dewa Angkura menerima, ya. Karena kenapa? Karena merasa kenapa kok saya yang berdana jauh lebih banyak, lebih besar, kok kenapa saya di alam dewa kok malah kurang, ya, atau kok malah mereka dewa-dewa yang lain yang lebih bagus, lebih baik, padahal mereka tidak memberi sebanyak atau sebesar yang dilakukan. Nah, jadi oleh karena maka kita harus memahami saat melakukan dan apa yang dilakukan dalam memberi. Nah, makanya kalau kita memberi makanan sebenarnya kita bukan memberi makanan. Saat kita memberi makanan sebenarnya kita itu berdana kekuatan, ya. Saat kita berdana mungkin memberikan pakaian, sebenarnya dia bukan berdana pakaian, ya, tetapi dia berdana keindahan. Nah, kemudian kalau misalnya mereka berdana kendaraan, sebenarnya mereka itu berdana tentang kemudahan. Saat mereka berdana pelita, sebenarnya mereka berdana ya penglihatan, kebijaksanaan. Saat Anda berdana, misalnya berdana untuk biaya pendidikan misalnya, ada hubungannya enggak? Ya jelas. Ini tentang sebenarnya Anda berdana tentang kebijaksanaan. Anda berdana untuk operasional wihara juga sama. Anda berdana daripada kebijaksanaan karena Anda paham betul, ya, bahwasanya wihara itu difungsikan, dimanfaatkan untuk apa. Saat Anda berdana untuk jalan umum, tawarak dana tadi, misalnya sebenarnya saat kita berdana untuk kepentingan jalan, kita juga berdana kemudahan. Loh, mengapa? Ya, jembatan, jalan, karena itu adalah sarana yang akan diperuntukkan oleh siapapun yang akan lewat agar mereka mudah melewatinya, dan ini akan mempermudah. Makanya kalau Anda berdana ini tentu akan memudahkan. Kemudian saat Anda berdana untuk kepentingan dhamma juga sama, Anda berdana untuk kebijaksanaan. Nah, misalnya ada kepentingan dhammato ataupun untuk pencetakan buku parita, buku dhamma dan lain sebagainya, atau yang sifatnya untuk siar dhamma. Misalnya nih saat ini, misalnya contoh saja, saat Anda berdana, ini wihara sedang nggak produktif, semua hampir, ya, tidak hanya satu tempat tapi semua. Misalnya Anda berdana, fasilitas yang ada, misalnya alat-alat untuk streaming misalnya, karena tidak semua wihara juga bisa melakukan ataupun melakukan streaming, ya. Nah, jadi seandainya Anda berdana sarana pendukung seperti itu, ini tidak lain juga sama seperti Anda berdana pakaian tadi, saat Anda berdana makanan maupun kendaraan dan lainnya. Nah, jadi fungsinya itu apa? Misalnya sarana pendukung itu ditujukan untuk siar dhamma. Nah, Anda sama saja sudah berdana tentang kebijaksanaan.
Nah, jadi jangan kita melihat apa yang kita beri. Nah, inilah makna dari memberi. Bukan barang sifatnya atau fisiknya, tetapi manfaat daripada yang kita beri itulah yang harus kita pahami. Saat Anda berdana kepada para biku sangga misalnya makanan atau jubah, itu memiliki arti Bapak Ibu. Nah, ya, jadi di sini tidak sempit, makanya kalau kita memberi pahami, makanya pandangan benar, pemahaman dari memberi itu perlu dan harus kita pahami agar apa yang kita lakukan semakin lebih sempurna, sehingga kita apa? Puas, senang, bahagia. Kita paham, mengerti daripada apa yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini di edisi tanggal 20 Juni 2020. Minggu depan kita akan sambung di jam yang sama. Nah, semoga apa yang telah Bante sampaikan bisa memberikan sedikit masukan, dan mari kita sama-sama meningkatkan, mengembangkan kebajikan melalui praktek memberi. Demikian juga sama seperti apa yang saat ini Bante lakukan. Bante menyampaikan pesan Dharma ini juga bagian daripada praktek memberi Bapak Ibu ya. Jadi ini juga praktek memberi. Jadi bukan berarti Anda saja yang mempraktekkan tentang praktek memberi, tapi kami juga semua mereka yang yakin pada Dhamma, pada prinsipnya praktek memberi itu menjadi landasan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Samyutta Nikaya, sesuai dengan benih yang ditabur maka demikian pula lah yang akan dituai. Sebanyak yang akan kita tabur maka itulah yang akan kita dapatkan. Maka dari itu saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara semuanya yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini, semoga tetap semangat di dalam meningkatkan kebajikannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena saat ini juga dalam masa pandemik, walaupun kita tidak bisa melakukan secara langsung, kita bisa melakukan secara tidak langsung. Banyak caranya dan banyak kemudahannya. Walaupun mungkin saat ini adalah masa-masa sulit, tapi jangan pernah surutkan, ya, jangan surutkan semangat kita dalam memberi. Mereka yang tulus maka dia akan mendapatkan sesuatu semakin mulus, semakin dia tidak hitungan atau mereka tidak memiliki keraguan, maka dia juga akan mendapatkan hasil yang tak diragukan lagi. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Bante sampaikan. Terima kasih. Dan semoga kekuatan Dhamma, kekuatan Sangga dan kekuatan seluruh para Buddha senantiasa akan selalu menyertai di dalam sanubari kita, dalam setiap langkah kita, serta memberikan spirit kekuatan sehingga kita mampu dan bisa melewati di tengah masa-masa pandemik ini. Semoga masa pandemik ini semakin segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas yang produktif yang lebih maksimal lagi dengan tanpa rasa kekhawatiran. Sekian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.